Iya, sekarang nebeng TNI AU. Enggak nebeng sih, Mas. Najwa Shihab, kali ini kamu benar-benar keterlaluan dan melampaui batas. Saya, salah satu rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi, benar-benar tersinggung dan sakit hati atas bacotmu yang mengatakan Pak Jokowi sekarang nebeng TNI AU. Di mana etikamu, Nana? Ya, bayangkan selama 10 tahun Pak Jokowi menjadi presiden, Pak Jokowi sudah membangun Indonesia secara merata, menerapkan keadilan sosial secara merata, memikirkan nasib ratusan juta rakyat Indonesia. Dan semua itu tidak semudah bacotanmu. Najwa Shihab, ya, dengar ini. Betul. Itu semua tidak tinggal ngebacot, nggak tinggal ngomong doang. Tanya, apa yang sudah kamu perbuat untuk Indonesia, Najwa Shihab? Jangan seolah-olah kamu paling tahu membuka kebenaran dan lain-lain. Kamu hanya bisa membuat gaduh Indonesia, membuat ricu Indonesia dengan menyebarkan peringatan darurat. Setelah ricu, setelah belum, kamu ngilang. Padahal nggak ada itu yang kamu bilang peringatan darurat bla 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 bla. Setelah itu ngilang. Nggak masuk akal. Kenapa kamu sakit hati sekali sama Pak Jokowi? Karena kamu nggak masuk ke kabinet atau nggak masuk mendapat jabatan. Karena apa? Karena banyak orang yang intelektualnya lebih dari kamu, karena orang yang pantas banyak yang lebih dari kamu. Sekali lagi, Najwa Shihab, percuma memiliki wawasan luas, pintar, tapi nggak punya akhlak. Oke? Terima kasih, NKRI harga mati. Iya, sekarang nebeng TNI AU. Enggak nebeng sih, makanya emang. Pengantar Nebeng nggak tuh? Apa sih arti nebeng, Nek Nana? Kayaknya personal banget deh sama Pak Jokowi. Gue sampai searching loh apa arti nebeng. Ini Nek Nana masih sakit hati atau gara-gara dulu ya di prank jadi menteri? Lagi lu pada ngapain sih ngetak-ngetak gue untuk bahas ini? Gue awalnya nggak tahu loh. Nek Nana katanya cerdas, kritis, ini arti nebeng ya guys. Tapi mungkin karena udah tua, jadi udah lupa-lupa tuh, jadi susah memilih pilihan kata gitu ya. Ini kan ceritanya TNI AU mengantarkan kayak penghormatan terakhir mereka lah kepada presiden ke-7 kita. Tujuan utama pesawatnya kan ke Solo, bukan ke Malang ya, Nek Nana yang Malang. Kecuali tadi pesawatnya mau ke Malang atau daerah mana gitu, lewatin Solo. Ya udah, kita turuni Pak Jokowi di sini ya. Kan gak kayak gitu, Nek Nana. Kan tujuan akhirnya Solo, Beach Nanen Solo. Di otak dia tuh percakapannya gini, Pak Jokowi kita mau lewatin Solo, mau nebeng nggak? Nanti sampai Solo kita jorokin loh. Atau nanti bapak udah lewat Solo pakai parasut aja gitu ya, Nek Nana. Kocak loh. Ya, saya nggak paham apa salahnya Pak Jokowi naik pesawat TNI AU ya teman-teman. Ya kalau perlu dikawal, diberi penghormatan sebaik-baiknya, apa salahnya sih? Beliau itu mantan Presiden Republik Indonesia gitu ya teman-teman, yang berakhir tanggal 20 Oktober ya teman-teman. Dan pada hari itu juga sebenarnya ingin pulang ke Solo. Apa salahnya dikawal? Kalau perlu dikawal, saya bilang malah diberi penghormatan, dibuat sesuatu event yang menghantarkan beliau untuk beristirahat di Solo. Itu satu. Kedua, ya karena selama ini rumor-rumor yang ada terbantahkan. Banyak media menyebarkan Pak Jokowi akan mengambil partai A, mengambil partai B, akan jadi ketua Dewan Pertimbangan Agung yang setara kekuatannya dengan presiden untuk bargaining position, mempengaruhi Prabowo, bla bla bla. Buktinya mana sekarang? Saya pikir seorang Najwa Shihab itu awalnya adalah seorang yang sudah cantik, terkenal, pokoknya populer, pintar ya kan, dari apa yang selama ini dia lakukan. Tapi ternyata waktu itu membuktikan bahwa seorang Najwa Shihab itu selain seorang provokator, ternyata Najwa Shihab nggak lain dan nggak bukan hanya seorang tukang julid. Nih, gue jelasin kenapanya. Gue sampai cari arti kata nebeng buat nih, gue googlein buat lo orang. Nebeng sendiri didefinisikan sebagai ikut serta makan atau naik kendaraan atau sebagainya dengan tidak usah membayar. Ini nggak ada yang ditumpangin, terus nebeng kemana? Itu pesawat emang khusus disediakan pemerintah buat nganterin Pak Jokowi ke Solo. Artiannya bukan nebeng. Ini aja gak bisa dipahamin, coba. Ketutup sama penyakit hatinya. Ini ya, gue heran ya. Penyakit hati karena junjungan kalah sampai segininya banget dah. Yang saya bingung itu ya,
mannersnya seorang Najwa Shihab tuh gimana sih? Berasal dari keluarga yang terpandang, keluarga yang religius, keluarga yang beradab gitu ya. Kok kayak begini caranya gitu? Kemarin-kemarin situ hormat banget, sekarang baru orangnya nggak ada jabatan, situ ngomongnya seenak-enaknya aja. Ini yang orang kadang-kadang kagak tahu terima kasih, suka jadi provokator, ngejulitin. Gini amat SDM Indonesia. Kalau SDM kayak gini nih, yang dikagumi, ya kebayangkan bagaimana SDM-SDM lainnya. Gimana Indonesia bisa maju kalau contoh-contohnya aja kayak gini. Ya tapi tadi temennya si Andovi ya kalau nggak salah coba meluruskan sih enggak gitu ya. Jadi nggak tahu itu Mbak Nana celotukan bercanda aja apa gimana nggak tahu ya teman-teman. Tapi sudah terlanjur mendapat reaksi keras dari netizen ya. Kita lanjut ya. Bisa-bisanya sekelas Mbak Najwa bilang kalau sekarang Bapak Jokowi nebeng pesawat TNI Angkatan Udara. Kenapa Mbak Najwa sekarang akhir-akhir ini agak sering banyak blunder ya menurut aku, mohon maaf ya Mbak, ini cuman kayak pendapat aku aja. Tapi kalau dilihat-lihat semenjak Bapak Prabowo terpilih, Mbak Najwa sering nyenggol Bapak Prabowo mulu, terusnya tuh kayak nggak suka banget sama pemerintahan Bapak Jokowi. Apa ini tuh karena nggak masuk kabinet menteri apa gimana ya? Mohon maaf ya Mbak. Cuman kayak keseringan blunder sih menurut aku sekarang. Kok makin tidak respect dengan Mbak Najwa Shihab ya? Kemarin ngomporin Indonesia darurat, sekarang bilang Pak Jokowi nebeng ketika akan pulang ke kota Solo menggunakan pesawat TNI AU. Iya, emang Mas Kaisang salah, tapi ya tolong jangan pakai kata-kata yang kurang sopan ke Pak Jokowi. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, mantan presiden berhak atas pensiun sebesar 100% dari gaji pokok terakhir yang saat ini sekitar 30 juta rupiah per bulan untuk mantan presiden. Selain itu, mereka juga menerima tunjangan untuk biaya rumah tangga, perawatan kesehatan, rumah layak, kendaraan dinas, beserta sopir dan staf. Fasilitas ini berlaku hingga mereka meninggal atau diangkat kembali ke jabatan tersebut. Jadi saya rasa kurang tepat kalau Mbak Nana bilang Pak Jokowi nebeng. Ya itu ya teman-teman, mungkin maksud Mbak Nana ini bercanda atau mencoba menyenggol kasusnya Kaisang yang nebeng pesawat itu. Jadi ya hanya celetukan spontanitas tanpa bermaksud mengejek, ya bisa juga sih sebenarnya. Cuman memang tidak tepat ya menurut saya. Bagaimanapun harus diberi penghormatan sebaik-baiknya, apalagi Pak Jokowi tidak ada tersandung kasus, misalnya kasus korupsi atau kasus-kasus besar gitu ya teman-teman, yang terbukti secara hukum di akhir masa jabatannya, sehingga tetap menurut saya harus diberi penghormatan ya, jangan diolok-olok ya teman-teman. Kalau yang dari awal memang suka mengkritik Pak Jokowi ya itu mah gak usah dihitung lah, memang begitu. Tapi kalau Mbak Nana sebagai orang yang pernah diberi kesempatan oleh Pak Jokowi untuk diwawancara, anak-anaknya juga diwawancara, diberi kesempatan oleh Pak Jokowi untuk mau wawancara Pak Jokowi, dikasih kesempatan, dikasih waktu, dihormati Anda sebagai jurnalis yang berpengalaman ya. Kalau jurnalis-jurnalis yang tidak punya nama gitu belum tentu dapat kesempatan oleh Pak Jokowi dikasih, tapi karena menghormati ya Anda sebagai jurnalis senior yang dirasa layak mewawancarai beliau, dikasih kesempatan ya. Harusnya tidak boleh begitu ya. Profesor Mahfud aja kemarin sampai minta maaf ya karena secara spontan nyeletuk Pak Mulyono. Ada videonya, beliau minta maaf karena memang kalau nalar yang sehat pasti merasa tidak nyaman ya, mengolok-olok seseorang yang harusnya dihormati itu pasti ada rasa nggak nyaman. Sekelas Prof aja kemarin ya minta maaf kan ya, dia memang keceplosan aja emosional ya teman-teman ya. Itu teman-teman kalau reaksi saya dan pendapat saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.